Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Maju Terus Studio, channel tentang Photoshop tutorial. Masih bersama saya, Samuel. Oke, hari ini kita sudah ada di Photoshop Canvas ya. Jadi kita akan langsung belajar tentang Photoshop. Ini adalah video pertama dari sesi basic. Nanti tentunya akan terus kita upload ya untuk video-video berikutnya. Hari ini materi sudah saya siapkan, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari terlebih dahulu untuk kita bisa belajar lebih lanjut. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang beberapa hal. Yang pertama adalah Move Tool, yang kedua adalah Rectangular Marquee Tool, yang ketiga Elliptical Marquee Tool, yang keempat Foreground dan Background, yang kelima mengisi warna background, yang keenam Undo Move, yang ketujuh step backward. Nanti ini berhubungan dengan histori ya. Oke, teman-teman jangan bingung dulu, yang di kurung itu adalah shortcutnya. Jadi nanti akan saya tulis di bagian deskripsi ya, supaya nanti kenapa kok ada shortcutnya, nanti supaya teman-teman nanti kalau bekerja dengan Photoshop bisa belajar menggunakan shortcut, jadi kerjanya bisa lebih cepat gitu ya. Oke, jadi akan kita mulai aja. Sebelumnya kita close dulu ya, saya close dulu nih supaya sama gitu tampilannya ya. Jadi teman-teman bisa pause dulu video ini, teman-teman bisa buka Photoshopnya. Saya close dulu ya. Oke. Kalau sudah terbuka, ini adalah tampilan awal dari Photoshop. Kita buat terlebih dahulu kanvasnya. Oke, jadi kita langsung tekan di atas ini, kiri atas ya, File, New atau Ctrl N. Oke, saya klik ya. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Mungkin akan sedikit berbeda dengan tipe Photoshop yang lain, tapi intinya sama. Nanti ada width, height, dan resolusi. Untuk width dan height saya rasa tidak ada masalah ya. Ini ada pilihannya, pixel, in, centimeter, millimeter, point, dan kawan-kawan. Untuk sementara kita gunakan pixel dulu. Kemudian untuk resolusinya kita gunakan 720 72 aja. Masalah ini akan saya jelaskan nanti di kemudian hari ya. Untuk sementara kita gunakan 72 terlebih dahulu. Oke, jika sudah langsung kita tekan create. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Akan saya jelaskan dulu tentang tampilan dari Photoshop. Jika teman-teman lihat yang di atas ini, yang ini ya, file, edit, image, dan kawan-kawan, itu adalah top menu. Kemudian yang di samping ini adalah tool menu. Yang di kanan saya ini adalah side menu atau menu samping. Kita sepakati bersama untuk penyebutannya supaya nanti kita belajarnya gampang gitu ya. Oke, untuk teman-teman yang mungkin toolnya enggak keluar, ini kok enggak keluar ya Pak ya. Oke, kalian bisa langsung ke window, pastikan centangnya nyala. Ini harus nyala, kalau dia akan hilang. Oke ya, jadi window tools, dia akan muncul seperti itu. Oke, sebelum kita mulai tentang Photoshop, terlebih dahulu kita lakukan hal yang sama ya. Jadi teman-teman bisa langsung ke edit, ya, edit, ke preference, ke performance. Oke. Yang lainnya jangan dirubah, kita cuma rubah satu hal, history stage. Ini biasanya defaultnya 20. Ini karena saya sudah ganti ya 50 ya. Teman-teman ganti 50 dulu. History stage ini apa? History stage itu seperti history log. Jadi nanti bisa kita lihat kayak step by stepnya, step 1 sampai 50. Kalau 20 berarti 1 sampai 20 aja gitu. Kalau 1 sampai 20 saya rasa terkurang ya. Kita isi 50 aja lah ya. Oke, 50 oke. Oke, jadi historinya kita punya 50 step atau 50 log. Oke. Yang pertama kita akan belajar tentang move tool. Ya, jadi move tool ada di sini ya, kiri atas di bagian tools ini. Shortcutnya V atau Victory. Jadi move tool digunakan untuk menggerakkan image atau objek yang ada di layer aktif. Ya, kalau teman-teman lihat sebelah kanan ini ya, itu ada tulisannya layer, channel, dan path. Kalau tidak muncul, teman-teman bisa klik window layar. Nah, ini kalau saya centang, saya hilangin, dia hilang. Kalau saya aktifkan kembali, dia muncul. Oke, berarti kita sekarang ada di layer background.
seperti teman-teman tahu, jadi Photoshop itu sistemnya prinsipnya layer by layer ya, jadi nanti akan saling bertumpuk gitu. Oke ya, kita sudah berada di channel background ya. Coba kita gerakan dengan move tool. Nah, tidak bisa. Oke, kenapa? Karena dia terkunci. Jadi teman-teman selalu ingat, jikalau ada layer yang terkunci, dia tidak bisa digerakkan gitu ya. Jadi kita coba bikin layer baru. Untuk membuat layer baru, teman-teman bisa langsung klik di sini kanan bawah ini, create new layer, atau Ctrl Shift N. Nah, itu ada tulisannya layer 1 ya. Kita beri nama apa ya? Marquee Tool, karena setelah ini kita langsung belajar tentang Marquee Tool. Oke, ini yang Marquee Tool ya. Berarti kita berada di layer Marquee Tool. Oke, teman-teman juga harus tahu jikalau ini ada gambar mata di sini teman-teman ya. Ini ya teman mata. Kalau matanya saya hilangkan, berarti dia akan hidden atau tersembunyi. Nah, ini dia akan hilang. Oke, saya kembalikan ya. Jadi kalau teman-teman harus paham, jika di Photoshop ada gambar seperti ini ya, seperti papan catur ini, itu berarti dia layarnya transparan atau backgroundnya transparan. Oke ya. Kalau dia seperti ini berarti dia backgroundnya solid. Oke ya. Sekarang kita berada di layer Marquee Tool. Kita langsung coba buat untuk kita coba langsung praktekkan ya fungsi dari Move Tool sekaligus Marquee Tool dan Elliptical Marquee Tool. Ya, langsung aja. Sebelumnya teman-teman tekan ini dulu, Rectangular Marquee Tool atau shortcutnya M. Ini ya, yang bentuknya kotak ini. Kita langsung coba buat, langsung drag sembarang aja enggak apa-apa. Gini ya. Oke. Seperti itu nanti munculnya. Jika teman-teman tekan Shift, dia akan berbentuk kubus. Nah, oke ya. Itu juga berlaku untuk Elliptical Marquee Tool. Jadi kalau saya tekan sembarang, dia juga bentuknya sembarang. Nah, ini klik kiri tahan ya teman-teman ya, klik kiri tahan. Oke, seperti itu. Ctrl D atau diselect, hilang gitu ya maksudnya. Kalau saya tekan Shift tahan, klik kiri tahan, saya tarik, dia akan bentuk lingkaran. Oke ya. Ctrl D atau diselect. Saya kembali ke Rectangular Marquee Tool dulu. Oke ya. Saya tekan Shift aja ya. Jadi langsung membentuk kubus. Nah, kita akan coba memberi warna di kubus yang telah kita buat. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri saya, ini ada kiri bawah ini ya, ada hitam dan putih nih ya. Yang hitam adalah foreground color. Ini ya, set foreground color. Yang bawah adalah set background color. Untuk memberi warna di kubus ini dengan foreground color, kita tekan Alt Backspace. Ya, kita ada di, saya menggunakan Windows ya. Kalau teman-teman menggunakan Macintosh ya, bisa ditekan Mac Backspace. Sama aja. Alt kan di Mac menggunakan Command Mac ya. Ya. Jadi langsung saya tekan Alt Backspace, otomatis layer yang telah diselect akan berubah menjadi hitam. Nah, seperti itu. Oke. Kalau foregroundnya saya ganti merah, ya, saya tekan Alt Backspace, dia akan berubah menjadi merah. Seperti itu. Oke. Ctrl D ya. Ini masih ada seleksinya yang ini ya, apa namanya? Bintil-bintil berjalan ini, itu adalah seleksi ya. Kita deselect dulu, Ctrl D, Delta. Kita kembali ke Move Tool. Nah, ini V. Yang tadi kan penjelasannya adalah untuk menggerakkan sebuah objek di layer yang aktif. Nah, ini kan layer yang aktif ya, Marquee Tool ini. Kita gunakan Move Tool, kita coba gerakan dengan klik kiri tahan. Nah, dia bisa bergerak. Jangan lupa ini adalah layer transparan. Jadi kalau disimpan di PNG, dia akan transparan. Oke ya. Saya aktifkan dulu ini matanya. Jangan lupa kalau matanya nyala berarti dia bisa dilihat, kalau enggak berarti dia tersembunyi atau hidden ya. Jadi itu kita sudah mengetahui fungsi dari Move Tool. Jadi dia untuk menggerakkan objek di layer yang aktif ya. Oke.
Tadi sudah saya jelaskan tentang foreground dan background. Jadi yang di kiri saya ini adalah merah, ini adalah foreground, yang putih adalah background. Untuk defaultnya teman-teman bisa tekan D atau default D. Nah, dia akan berubah menjadi hitam dan putih kembali. Kalau teman-teman pengen switch color ini, hitam dan putih ini, teman-teman bisa tekan X, X-ray ya. Kalau D adalah default jadi hitam putih, kalau X berarti dia switch putih ke hitam. Saya ulang ya. Jadi kalau misalnya saya ganti biru, nah berarti kalau saya switch, nah dia, saya tekan X nih ya, foreground jadi hitam, yang backgroundnya jadi biru. Kalau saya tekan X dibalik, backgroundnya biru, kemudian foregroundnya jadi biru, backgroundnya jadi hitam. Nah, apa yang terjadi jika saya tekan Alt Backspace? Kita akan coba ya. Saya berada di layar aktif Marquee Tool. Kalau saya tekan Alt Backspace, dia akan memberi warna semua bidang. Kita coba Alt Backspace, nah jadi biru semua. Oke ya. Saya kembalikan Ctrl Z. Nah, kita langsung belajar tool baru. Jadi hubungannya apa tadi, kenapa kok saya minta historinya kita rubah menjadi 50 ya, kan defaultnya 20. Itu berhubungan dengan ini ya, materi kita yang ini. Nah, itu berhubungan dengan ini, step backward. Karena terkadang kita bekerja, kita memerlukan step backward agak banyak. Jadi kita bisa kembali ke beberapa step jauh ke belakang. Seperti itu ya. Oke, saya close saja. Oke. Jadi kita tekan Ctrl Z, dia akan langsung kembali ke satu langkah sebelumnya. Kalau kita tekan Ctrl Alt Z, dia akan backward terus menerus. Nah, ya kan? Ini yang awal-awal tadi ya. Kalau kita pengen kembali ke kerja kita yang terakhir, kita langsung bisa cek di sini. Nah, window history. Nah, ini adalah history log kita. Makanya tadi kenapa saya minta teman-teman rubah ke 50. Jika 20 berarti dia cuma ada 20. Nah, ini adalah berapa ini? Mungkin ada sekitar 15 step ya. Jadi kalau kita tekan di sini, dia langsung akan kembali ke yang terakhir. Nah, kembali ke merah ya. Kenapa? Ini adalah history log kita. Ini akan sangat penting buat teman-teman ketika bekerja dengan Photoshop. Oke. Jadi itu dulu teman-teman yang kita pelajari hari ini ya. Nanti kita akan belajar lebih jauh. Untuk sementara kita belajar itu dulu untuk di basic 1 ke 1. Nah, tentunya nanti teman-teman bisa nantikan video berikutnya, akan kita explore lebih jauh tentang banyak hal di Photoshop. Jadi terima kasih telah menyediakan waktunya buat teman-teman untuk menyaksikan video ini. Jika ada yang masih bingung atau masih ada pertanyaan, silakan komentar di bawah, nanti akan saya balas. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Tetap belajar buat teman-teman, akan saya bantu sebisanya. Jangan lupa like dan subscribe, dan maju terus. Sampai jumpa.